Oknum polisi anggota Polda Jawa Tengah dipecat setelah diduga menganiaya bayi berusia 2 bulan hingga tewas. Dua calon jemaah haji asal Kabupaten Blora mengundurkan diri jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Seorang pemudik balik lagi ke Kabupaten Pemalang hanya demi menjemput seekor kucing kesayangannya yang tertinggal di rest area. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Komisi Etik Profesi Polri menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap Brigadir AK, anggota Polda Jawa Tengah yang diduga menganiaya bayi berusia 2 bulan yang merupakan anak kandungnya hingga tewas. Sidang kode etik kepolisian digelar di ruang sidang Propam Polda Jawa Tengah Kamis sore yang dipimpin Hakim Ketua Ajun Komisaris Besar Polisi Hedi Wibowo dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Brigadir AK. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan terduga pelanggar dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela. Brigadir AK diduga menjalin hubungan dengan seorang perempuan di luar pernikahan hingga memiliki seorang anak. Selain itu, terduga juga melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa anak di bawah umur. Keputusan yang diberikan oleh hakim sidang tersebut terhadap terduga pelanggar adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Karena yang bersangkutan menjalin hubungan pernikahan di luar resmi terhadap wanita lain sehingga memiliki anak. Kemudian kedua, diduga melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa anak di bawah umur yang berakibat meninggal dunia dan saat ini sedang diproses oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Sehingga sidang tersebut hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan divonis atau diputuskan untuk PTDH dan patsus selama 15 hari. Sementara itu, nenek korban yang ikut menjadi saksi dalam sidang kode etik yang dilakukan Propam Polda Jawa Tengah mengaku sangat puas dengan keputusan PTDH dari Hakim Ketua Sidang Kode Etik. Alhamdulillah sangat kemarin. Nanti ngomong aja. Berarti puas ya, Bu? Ya puas Bang. Ya, terima kasih sama Polda Jateng. Sebelumnya, ibu korban melalui kuasa hukumnya melaporkan Brigadir AK karena mendapat intimidasi usai melaporkan adanya tindakan penganiayaan bayi berusia 2 bulan hingga meninggal. Sementara itu, Polda Jawa Tengah langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian seorang bayi berusia 2 bulan yang diduga dianiaya seorang anggota polisi berinisial Brigadir AK. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi, termasuk ibu korban berinisial DJ. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, sebuah truk tangki Pertamina disita Polres Klaten, Jawa Tengah terkait dugaan penjualan BBM jenis Pertalite yang bercampur air. Truk tangki pengiriman BBM ini disita polisi terkait kasus dugaan penjualan BBM jenis Pertalite yang bercampur air di SPBU Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Polisi dari Satreskrim Polres Klaten juga menahan 2 tersangka yang berperan sebagai transporter. Sementara kondisi SPBU yang tersegel masih belum beroperasi
dan menunggu hingga kasus ini rampung. Sebelumnya, polisi menyegel sebuah SPBU di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah karena ada dugaan BBM jenis Pertalite tercampur air. Sejumlah kendaraan mogok diduga akibat usai mengisi BBM jenis Pertalite yang tercampur air. Usai tangki mobil dikuras ternyata banyak campuran air. Pihak pengelola SPBU menyebut kalau di SPBU tersebut belum pernah ada kejadian seperti ini. Untuk mengetahui dari mana air yang tercampur dengan BBM berasal, pihak SPBU bekerja sama dengan Polres Klaten. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Dua calon jemaah haji asal Blora, Jawa Tengah mengundurkan diri jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Di saat calon jemaah haji mulai bersiap ke Tanah Suci, dua jemaah haji asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengundurkan diri dan 3 jemaah lainnya belum melakukan pelunasan biaya haji. Batas akhir pelunasan pembayaran biaya haji 17 April 2025. Jika hingga batas akhir, calon jemaah haji belum melakukan pelunasan, maka akan dinyatakan gugur. Pada musim haji tahun ini, pemerintah Kabupaten Blora menerima kuota sebanyak 589 orang. Mereka tergabung dalam kloter 57, 58, dan 59 yang akan berangkat 18 Mei mendatang. Alhamdulillah untuk jamaah haji Kabupaten Blora tahun berangkat 2025 ini kita dapat kuota 589 calon jamaah haji. Terus untuk yang melunasi tahap pertama ini sudah 508 orang calon jamaah haji. Terus untuk tahap yang kedua sudah 51 orang calon jamaah haji. Yang belum melunasi sampai saat ini masih ada 5 orang. Konfirmasi itu ada yang mengundurkan diri penundaan, ya, ada penundaan, yang ada 3 itu belum konfirmasi seperti itu. Kita masih menunggu nanti sampai tanggal 17. Kita sudah berusaha menghubungi, tapi ada yang sulit terhubung karena mungkin letak rumahnya yang jauh, mungkin sinyal juga agak susah seperti itu. Kemenak Kabupaten Blora akan mulai melakukan tahapan manasik haji pada tanggal 12 April 2025. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rela antre di kantor Samsat. Sejak pagi, warga berdatangan untuk mengurus berkas-berkas kendaraannya. Kantor Samsat Induk Brebes, Jawa Tengah ramai diserbu masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor. Membludaknya warga wajib pajak karena adanya program pemutihan atau penghapusan tunggakan pokok dan denda pajak. Meski telah menunggak bertahun-tahun, wajib pajak hanya cukup membayar pajak berjalan dan pokok jasar harja tanpa dikenakan denda. Untuk memaksimalkan pelayanan, pihak Samsat Brebes telah menambah loket dan layanan. Dan bagi wajib pajak yang membawa balita, juga disediakan arena bermain. Untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak yang datang di Samsat, kami siagakan tambahan loket untuk pembayaran PU 1 tahun, sehingga dengan harapan tidak ada antrian yang terlalu panjang di Samsat, sehingga masyarakat dapat lebih nyaman untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Program pemutihan atau penghapusan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor ini pun disambut gembira oleh wajib pajak. Jadi bisa ngurangin misalkan kita tuh
belum pajak tahun kemarin, nah pas tahun ini kan nggak dikenakan bundanya, cuma cukup bayar pokok PKB-nya aja. Lebih ringan ya Pak? Iya. Pada hari biasa, dalam sehari, kantor Samsat Brebes hanya melayani 1.300 hingga 1.500 wajib pajak. Namun dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan, layanan di kantor Samsat Brebes mengalami peningkatan hingga lebih dari 2 kali lipat. Bahkan di hari pertama pelaksanaan program pemutihan, kantor Samsat Brebes melayani hingga 4.000 wajib pajak. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang, Saudara. Usai Lebaran, warga beramai-ramai memburu emas antam logam mulia di butik emas logam mulia Semarang. Dan emas antam logam mulia yang diminati untuk investasi, yakni antam 5 hingga 10 gram. Usai Lebaran, banyak warga yang datang di butik emas Kompleks Pertokoan dan Perkantoran DP Mall Semarang untuk berinvestasi. Tingginya minat berinvestasi emas antam dipicu harga emas yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan signifikan. Investasi emas dipandang sangat tepat di tengah situasi kondisi perekonomian yang kurang menentu. Dari pantauan di toko butik emas Semarang ini, rata-rata warga ingin berinvestasi emas antam 5 gram dan 10 gram. Warga yakin harga emas akan terus naik. Di akhir tahun kemarin kan 2024 kan itu memang sudah menyentuh di angka 1,5 per gram ya, 1,5 juta. Dan ini sudah naik di 18 mengarah ke 19 ya. Jadi memang kenaikannya sangat signifikan. Customer kan memang meningkat ya, tapi nggak terlalu meningkat drastis juga. Karena kan dengan situasi seperti ini kan memang customer lebih memilih mungkin untuk berinvestasi di emas. Jadi kalau kenaikan pembelian customer baru memang di kami memang ada peningkatan. Sampai berapa persen? Untuk saat ini favorit memang gramasinya yang 5 sama 10 gram. Jadi kita ada varian untuk gramasi, kepingan gramasi, dan untuk customer di Semarang memang favoritnya yang 5 sama 10 gram. Ini tadi ngecek, lihat-lihat gitu kan. Tapi habis. Ternyata ya stoknya kita mau cari yang 5 graman tapi habis. Gitu. Tadi stoknya berapa gram Pak? Ya mungkin 10 gitulah. Banyaknya peminat yang ingin berinvestasi membuat toko butik emas Semarang ini kehabisan stok. Meski demikian, pemilik toko tetap melayani yang akan berinvestasi baik membeli atau menjual emas antam. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sudah sampai Jakarta, seorang pemudik rela balik lagi ke Kabupaten Pemalang untuk menjemput kucing kesayangannya yang tertinggal di rest area. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. Sudah sampai Jakarta, seorang pemudik balik lagi ke Kabupaten Pemalang hanya demi menjemput seekor kucing kesayangannya yang tertinggal di rest area 319B Pemalang menjelang berakhirnya pengamanan mudik balik Lebaran. Momen mudik balik Lebaran selalu penuh cerita. Namun kali ini momennya unik, lucu, dan haru. Seorang pemudik asal Cakung, Jakarta, rela menempuh ratusan kilometer untuk kembali ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, hanya demi menjemput seekor kucing kesayangannya yang tertinggal di rest area. Momen mengharukan ini terjadi di pos pelayanan operasi Ketupat Candi 2025, rest area 319B Pemalang, menjelang berakhirnya pengamanan mudik balik Lebaran. Kisah ini bermula saat Puso, si kucing diajak beristirahat sejenak di rest area. Takut kucing kesayangannya stres di dalam mobil, sang pemilik mengajak keluar Puso untuk makan dan minum. Namun saat itu sang anak lari ke pos polisi dan sang suami yang panik justru salah mengikat tali si Puso. Saat kembali ke pos polisi, si kucing sudah hilang.
Pencarian sempat dilakukan dengan menyisir di lokasi rest area lebih dari 1 jam, namun si kucing hilang entah kemana. Dengan berat hati, keluarga pemudik ini melanjutkan perjalanan tanpa kucing kesayangannya. Dikasih tahu ada di TikTok aja udah bener nggak sih ini, bener nggak sih ini, ada kucing saya. Pas lihat iya bener, dan kan soalnya pakai kalungnya sama. Terus kami kirimkan kan bukti-buktinya ke Pak Anang, Pak ini kucing kami, saya kirim di foto ini semua yang terakhir foto bareng sama anak saya sebelum berangkat mudik ke Solo ke Jakarta, seperti itu Pak. Udah akhirnya kami yakin kalau itu benar kucing kami, yakin kali kesini. Ini udah ketemu ya Bu ya? Gimana waktu pertama kali ketemu tadi Bu? Nggak nyangka, tadi gemeteran tadi mau kelihat di kucingnya, soalnya kan diurus ya, memang belum lama sih, baru setahun, tapi kan udah kayak keluarga sendiri, biasa tidur di sampingnya katanya. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Arif Wiranto menyebut saat berjaga di pos pelayanan rest area 319B Pemalang, melihat seekor kucing peliharaan yang kebingungan lalu mengunggah kisahnya ke media sosial. Pada hari itu kita sedang berjaga di pos, kemudian kita melihat ada kucing di depan pos, kebetulan masih ada talinya, masih ada kalungnya, dan kami juga menduga ini pasti miliknya pemudik. Kemudian waktu itu langsung kita amankan, kemudian saya perintahkan untuk personil segera mengumumkan di pengumuman, termasuk di foto, public address, tetapi kebetulan sampai dengan kemarin ya, dari Senin, itu belum ada yang konfirmasi. Akhirnya kami berinisiatif untuk mengumumkan di media sosial, yaitu TikTok, dengan mengupload videonya, sehingga harapan kami bisa sampai kepada pemiliknya. Selama 3 hari di pos pelayanan, polisi selalu mengawasi keadaan kucing peliharaan tersebut sampai pemiliknya datang untuk menjemput kucing kesayangannya. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, Saudara. Wisata kuliner selalu menjadi pilihan wisatawan saat berkunjung ke Yogyakarta. Di warung kopi Klotok di Sleman, Yogyakarta, pengunjung rela antri panjang untuk bisa menikmati berbagai menu kuliner tradisional Jawa. Antrean panjang pengunjung di salah satu warung kopi Klotok di Sleman, Yogyakarta kerap terjadi saat libur akhir pekan, bahkan saat momen libur lebaran. Demi mendapatkan nasi dengan lauk telur crispy, tempe garit, dan sayur lodeh, pengunjung rela bersabar menunggu giliran. Untuk mendapat antrean di barisan depan, tak sedikit di antara mereka yang rela datang pagi hari sebelum warung dibuka. Makanan tradisional bercita rasa khas Jawa dengan pemandangan Gunung Merapi menjadi daya tarik tersendiri di tempat ini. Saya kurang lebih 22 orang Mas, rombongan dari Jakarta. Bu, tadi kan sempat ngantri berapa lama Bu? Ngantrinya ya cukup lama. Kayak kita berangkat dari pagi Mas. Jadi tadi ya karena 24 kita mencar-mencar ngantrinya. Alhamdulillah bisa dapat tempat. Makan rela antri apa Bu? Kenapa? Kenapa? Ya karena setiap tahun kita pasti di sini rela ngantri, yaitu lodeh sama telur dadarnya. Tapi artinya sepadan dengan antri. Alhamdulillah, walaupun ngantri dari tahun ke tahun tetap kita jabanin. Soal harga, Anda tak perlu khawatir, rata-rata setiap pengunjung warung kopi Klotok hanya menghabiskan biaya makan antara 30 hingga 50 ribu rupiah. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, meskipun banyak tempat wisata di Kota Semarang, namun tempat wisata Taman Lele selalu menjadi pilihan untuk liburan keluarga. Tak hanya menawarkan landscape indah dengan pepohonan rindang yang indah dan sejuk, tiket masuk yang murah meriah menjadi salah satu alasan wisatawan memilih Taman Lele sebagai wisata keluarga. Banyak fasilitas arena permainan yang ditawarkan untuk memanjakan pengunjung di Taman Lele Semarang ini, seperti bebek air, kolam renang, mewarnai, kereta mini, hingga terapi ikan. Hanya dengan tiket masuk Rp10.500 per orang untuk kunjungan di hari Minggu atau libur nasional,
dan Rp13.000 per orang untuk tiket masuk kunjungan di hari libur Lebaran atau Nataru. Pengunjung bisa sepuasnya menikmati kesejukan di area Taman Lele yang kini semakin cantik dan tertata rapi. Salah satu fasilitas yang menjadi incaran wisatawan yaitu kolam renang, baik untuk dewasa dan anak-anak, karena airnya jernih dan bersih, sehingga pengunjung betah berada di dalam kolam renang. Taman Lele menjadi alternatif tempat wisata di Kota Semarang selain Kota Lama, Lawang Sewu, Mario Koco. Ini sebagai alternatif tempat wisata karena posisi Taman Lele itu di pinggir jalan raya yaitu arah ke Jakarta. Jadi banyak orang yang mampir ke Taman Lele karena ada sumber mata air yang luar biasa, ada pohon yang besar-besar yang rindang dan juga ada kolam renang dari sumber mata air yang sangat segar dan juga ada wahana yang baru yaitu adanya kolam terapi ikan ini. Selain kolam renang, terapi ikan yang merupakan wahana baru kini menjadi idola pengunjung untuk bersantai dan menghilangkan penat. Ada terapinya, ada kolam renangnya. Adem ya. Adem. Kalau Pak tiket masuknya gimana Pak? Tiket masuknya 13.000. Murah apa mahal? Orang. Gimana Pak, murah atau gimana? Murah. Setelah dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Semarang, Taman Lele kini semakin cantik dan menjadi wisata pilihan masyarakat. Apalagi lokasinya sangat mudah dijangkau, jaraknya sekitar 16 km dari pusat Kota Semarang. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.